Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke sesi kedua untuk DCWT, di mana kita akan membahas lebih ke altcoins ya. Untuk kalian yang ingin pembahasan lebih ke BTC atau Ethereum, bisa cek di DCWT sesi 1 yang rilis jam setengah 1 tadi siang ya. Nah, jadi overall kita bisa lihat market tambah hancur lagi ya. Kemarin, atau bukan kemarin, tadi ya. Tadi sekitar 3%-an, sekarang jadi 6,86%. Dan total market cap sudah drop di bawah dari 1,1. Untuk Ethereum dan BTC kurang lebih ya Ethereum 6%-an. BTC koreksi sebesar 7%-an. Sekarang di 21.700-an ya, tiba-tiba drop dengan cukup signifikan ya. Nah, selanjutnya untuk BNB kita bisa lihat drop sebesar 7,88%. Ini mendekati struktur ya, struktur yang kita bahas kemarin atau 2 hari lalu ya, gue lupa. Antara itulah. Lalu untuk XRP dia lebih parah lagi sebesar 9,93%. Cardano 13,13%, ya ini sekarang malah mendekati 44 sen lagi. Ini luar biasa dibantingnya ya. Solana sebesar 11,44 dan Dogecoin 13%-an. Jadi overall kita bisa lihat semua mulai kebanting dan mulai masuk lagi ke price range dulu yang kita setengah mati mau keluar ya. Jadi market sini kita luar biasa dikocok-kocok ya hari ini. Jadi kita sekarang akan masuk dulu ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat dia tertahan oleh struktur yang kita bahas kemarin nih. Ini gue ingat kemarin kita bahas, yaitu di 282,7. Nah, di sini kita bisa lihat sampai sekarang masih bertahan sebagai support. Nah, tentunya harapan kita BNB bisa tetap bertahan di atas dari sini, karena kalau sampai dia mulai daily close di bawah dari 282,7 ya, artinya dia mulai pecah struktur dan mulai membuat lower low. Untuk sekarang masih intact, in theory masih intact dan bisa ada kesempatan buat lanjut lagi. Tapi kalau sampai ini pecah, ada kemungkinan bisa reversal menuju ke price action yang lebih bearish ya. Jadi ini PR-nya. Untuk buy limit sebenarnya harusnya udah kena nih, karena di sini spot udah dapat. Kalau long hold dulu. Kalau gue pribadi sarankan buat hold dulu, tunggu sampai besok. Kalau besok ini ketahan dan besok mulai ada bullish candle, retestnya baru kita ngelong dengan target TP antara di MA20 atau MA200. Ya lagi-lagi itu untuk posisi long. Untuk nge-short sekarang lupakan dulu karena ya nggak terlalu bagus nih buat nge-short secara bentuknya ya. Mungkin bisa pertimbangkan kalau kena 20 ya, kalau dia reject ya dan ada konfirmasi boleh pertimbangkan short dengan TP di 282,7 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk spotnya selain dari 282,7 bisa pertimbangkan juga di MA50 atau alternatifnya bisa di 263,6 yaitu untuk spot. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Overall masih oke, technically speaking, karena nggak tembus di sini. Tapi kalau besok dia ternyata daily close di bawah, apalagi tembus 50, ya sudah, kemungkinan besar ini cryptocurrency market mulai reversal ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan buat yang altcoin selanjutnya kita akan bahas lebih detail di belakang. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari sponsor kita yaitu Bitget, di mana mereka sedang ada program Agustus Sobat Fiesta. Kita bisa mendapatkan hingga 600 BGB untuk mereferensikan teman kita. Ya, ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 26 Agustus 2022. Ya, cara kerjanya seperti apa? Simple, hanya bergabung dengan acara ini dengan cara mengklik tombol di bawah ini dan kalian tinggal bisa mengundang semua teman-teman kalian dengan link referral kalian ya. Setiap teman yang kalian bawa itu bisa mendapatkan 15 BGB ya. Nah, otomatis semakin banyak yang kalian bawa akan semakin besar juga hadiah kalian ya. Nah, jadi totalnya lagi-lagi bisa mencapai 600 BGB. Caranya seperti apa? Masuk ke Bitget, lalu kita bagikan referral kita ke teman-teman kita ya. Pastikan teman kalian mendaftar di akun Bitget dengan referral Anda. Dan yang ketiga, pastikan teman kalian melakukan perdagangan spot minimum 100 USDT selama periode berlangsung. Nah, di sini kita bisa lihat dari tingkatannya. Bagi yang rookie, ini satu orang saja yang memenuhi syarat, kalian akan mendapatkan 15 BGB. Silver Master, 3 orang yang mendaftar, atau lebih dari itu, bisa mendapatkan 50. Dan yang terbesar ada di All Star, 600 BGB dengan 30 pengguna yang memenuhi syarat. Nah, itu bisa mendapatkan maksimum di 600 BGB. Nah, selain dari itu, kalau lu masuk ke top 3, ya, lu bisa mendapatkan lagi maksimum tambahan 2000 BGB. Yang nomor satunya, atau ranking satunya lu mendapatkan tambahan 2000,
ranking 2-nya bisa 1000, dan ranking 3-nya 500. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan pastikan sebelum kalian ikut ini, baca dulu syarat dan ketentuan. Apabila cocok, bisa langsung mengikuti program ini. Oke, dan selanjutnya kita geser ke atom. Nah, untuk atom kita bisa lihat dia cukup dalam ya sekarang ininya. Bukan koreksi, ini mungkinnya masuknya ke dump ya. Dimana kita bisa lihat target $11 lebih 6 sennya sudah kena. Jadi buat elu yang sudah bersabar menunggu short sejak berapa hari nih. Kalau lu agresif mungkin dari tanggal 11 berarti udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari ya sampai sekarang. Akhirnya kena juga TP. Tapi buat lu yang masih bandel, masih pertahankan terus posisi shortnya, ya gue sarankan TP aja. Ya, kalau sampai lu maksain, bang, ada nggak bang tempat lain yang TP-nya mungkin bisa lebih enak? Ya boleh aja kalau mau di MA50, tapi gue sarankannya udah TP aja sekarang, ya karena lagi-lagi masih ada 14 jam ke depan, we'll never know, jangan-jangan ini cuma bear trap, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi long, untung saja bagi kalian yang ini ya, buat kalian yang konservatif. Gue udah bilang, posisi long dan short lebih baik ada konfirmasi. Jangan cuma lu pasang kayak buy limit gitu kesannya. Kalau lu spot oke lah, karena kan lebih ke averaging dan jangka panjang. Tapi kalau lu buka posisi long atau short, lebih baik ada retest dan konfirmasi ya. Nah, buat lu yang konservatif harusnya nggak kena long. Tapi buat lu yang agresif ya, kena nih posisi long dan sekarang sedang dalam kondisi rugi. Nah, kalau buat lu yang dalam kondisi tersebut, mungkin lo bisa pertimbangkan untuk cut loss apabila terjadi seperti ini ya. Terjadi retest ke sini dan reject lagi. Nah, kalau reject lagi berarti lo bisa pertimbangkan untuk cut loss aja. Karena kemungkinan besarnya akan lanjut lagi turun. Tetapi kalau kebalikannya terjadi, ya dia lanjut lagi ke atas atau ini masuknya ke bear trap, ya sudah di hold saja ya. Nah, untuk posisi long mungkin kalian bisa pertimbangkan apabila dia mereclaim daerah $11 lebih 6 sen. Karena jujurnya di 50 ini sedikit risky menurut gua ya. Jadi lebih baik seperti itu. Untuk spot kalian bisa pertimbangkan di MA50 nggak apa-apa untuk averaging ya. Dan juga bisa pertimbangkan di $8 lebih 99 sen atau lebih gampangnya di $9. Jadi kurang lebih seperti itu untuk atom. Dan lagi-lagi ini adalah salah satu aset yang sangat sayang sekali kalau sampai jebol nih, terutama struktur di sini. Di sini dia selama beberapa bulan terakhir dengan sangat rapih membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau sampai dia di sini close daily di bawah dari 9,88, itu artinya secara struktur Cosmos mulai pecah, ya mulai membuat suatu lower low. And that's bad, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. PR-nya sekarang adalah bertahan dulu di atas dari $9 lebih 88 sen supaya minimal tidak membuat suatu lower low. Dan untungnya ya berita bagusnya ada MA50 juga di sini. Jadi harapannya ini bisa cukup menahan harga atom. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat kemarin jebol. Ya sayangnya PR-nya dia gagal selesaikan. Dia tetap tembus 34 sen. Dan sekarang mulai masuk ke price range antara 34 sen dengan 30 sen. Ya, jadi mulai ganti price range. Tadinya daerah sini, sekarang daerah sini. Nah, untuk sekarang sebenarnya salah satu peluang yang kita bisa manfaatkan adalah posisi long. Posisi long kalian bisa pertimbangkan kalau terjadi konfirmasi di daerah 30 sen. Ya, lagi-lagi kalau long gua sarankan konfirmasi dulu ya, retest kedua baru kalian buka posisi long. Nah, untuk spot kalian bisa langsung aja buy limit karena lagi-lagi untuk spot lebih ke long term ya. Jadi mungkin dalam bulanan sampai tahunan si time frame-nya ya kita ngeholdnya. Jadi maka dari itu mungkin bisa lebih santai untuk buy limit. Nah, untuk posisi longnya ada dua tempat yang kita bisa pertimbangkan untuk TP. TP yang lebih konservatif bisa di MA50 yaitu di 31 sen atau kalau dibulatkan lebih tepatnya ke 32 sen. Kalau buat kalian yang lebih siap dengan resiko, ya sedikit lah walaupun nggak terlalu banyak ya, bisa pertimbangkan di 34 sen. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Dan andaikan Bitcoin mulai stabil, dia nggak lanjut lagi turun, dia mungkin ya berharap bisa bertahan di atas dari 21.000 ya kalau bisa diklaim lagi 22.000, ada kemungkinan Phantom bisa mantul-mantul di antara 34 sen dengan 30 sen sama seperti di akhir Juli lalu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan sayangnya untuk Phantom struktur sedikit pecah ya. Jadi
Semoga saja sekarang nggak pecah lagi 30 sen. Karena kalau 30 sennya pecah lagi, ini balik lagi ke ground zero ya, ke awal lagi saat terjadi kapitulasi yang cukup besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ganta. Oke, dan selanjutnya ke Cardano. Untuk Cardano berita buruknya adalah kerja bulanan pecah hanya dalam 3 hari ya. Ini benar-benar ya. Awalnya gue pikir secara struktur Cardano mulai lebih oke ya, tetapi faktanya kita di prank ya. Dia lanjut lagi turun dan sepertinya targetnya sekarang ke 44 sen lagi. Nah, untuk sekarang jadinya yang mungkin kalian bisa pertimbangkan adalah posisi short atau akumulasi spot di daerah 44 sen. Long juga sebenarnya boleh, tapi nanti detail di belakang ya. Kita sekarang fokus dulu ke short. Nah, untuk short kita bisa pertimbangkan apabila dia retest antara MA20 atau 53 sen. Tinggal kita lihat ke rejectnya oleh siapa ya. Kalau dia ke reject oleh MA20 ya, dan ada konfirmasi, ya silakan di MA20. Kalau ternyata konfirmasi yang terjadi di 53 sen, ya monggo disesuaikan saja ya. Itu untuk buka posisi short. TP-nya kalian bisa pertimbangkan antara di MA50 atau kalau mau sekalian ya di 44 sen TP-nya. Otomatis yang lebih resiko di 44 sen karena harus lebih dalam jatuhnya ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long, kalian bisa pertimbangkan di 44 sen apabila terjadi konfirmasi seperti di mana ya yang aman ya. Seperti di sini boleh nih ya, konfirmasi. Nah, jadi kalau dia sampai ke 44 sen, terus ada rejection, dia cenderung bertahan di atas dari 44 sen, retest. Nah, bisa pertimbangkan untuk long dengan target TP di MA50 atau kalau mau sekalian di 53 sen. Lagi-lagi lebih beresiko di atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gue harap lo ngerti ini karena lagi-lagi TA-nya simple kok ya, dengan struktur-struktur yang kurang lebih sama, tinggal dibalik saja logikanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan jujurnya gue sedikit kecewa ya, karena ya jujurnya berapa bulan ini ya dia berusaha dan mulai bagus sebenarnya secara movement ya. Mulai ketemu 20 sebagai support, berhari-hari loh ya, berhari-hari sebagai support. Akhirnya cuma 3 hari jebol langsung hilang ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kita belajar bahwa sekali lagi markets bukan punya kita, ya kita bukan dukun. Yang kita bisa lakukan adalah bereaksi terhadap markets. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat bahwa dia gagal reclaim MA20. Bahkan retest aja nggak sempat kemarin ya. Jadi cukup mirip seperti BTC. Yang nyebelinnya apa? Volumenya bahkan rendah. Jadi dia turun tanpa volume besar. Jadi kemungkinan besar ya Matic ini turun karena korelasi dengan BTC. BTC turun karena indeks dolarnya menguat. Ya, jadi ya menyebalkan lah intinya ya. Tapi untungnya apa? Untungnya MA50 masih nahan. Nah, buat kalian nih yang Matic yang posisi short Matic-nya ini agresif ya, udah tembus 20 masih belum di TP, gua sarankan TP sekarang karena udah kena MA50. Ya. Tapi bang kalau turun lagi gimana? Ya udah lu harus at some point TP kan, nggak mungkin lo hold terus gitu. Jadi kalau menurut gua lu agresif TP aja dulu di MA50 ya, just in case dia ada pantulan lagi, lu mungkin bisa buka posisi short di resistance selanjutnya ya. Nah itu untuk posisi short ya, harus sudah kena TP, konservatif udah dari kemarin, agresif gue sarankan TP sekarang di MA50. Untuk posisi long sebenarnya bisa kalian pertimbangkan di MA50, tapi kalau sudah terjadi konfirmasi lagi-lagi ya, konfirmasi, retest, nah baru lu buka posisi long. Untuk spot harusnya udah kena karena buy limitnya di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, quite simple untuk Matic. Secara struktur not the best ya, not the best. Dan sebenarnya ekstra penting tuh kalau bisa jangan sampai tembus di sini ya. Jangan sampai tembus di 63 sen. Di 68 sen sini. Karena 68 sen ini adalah summer low ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas dari summer low, harusnya masih quite good. Tapi kalau udah tembus lagi, ya that's bad secara makronya ya. Jadi overall seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita update XRP karena sudah ada yang nanya, walaupun kita bisa lihat sangat boring ya. Nah, tapi buat XRP pembahasan terakhir adalah short ya. Short di daerah 38 sen, makanya gue buat di sini ya. Buat lo yang sudah nge-short dan lo sabar banget nahannya ya, harusnya udah kena TP tadi ya di MA50. Besar banget ya nggak juga sih ya, tapi not bad lah dalam kondisi sekarang ya, sekitar untung 8,5% lah kurang lebih ya. Nah untuk sekarang ya, XRP jujurnya salah satu altcoin yang cukup membosankan selama rally kemarin. Dengan sangat jelas
dia nyangkut di antara 38 sen dengan MA20. Akhirnya momentum cenderung bearish, langsunglah ketarik ya. Jadi overall untuk XRP nggak terlalu banyak yang bisa dibahas juga. Dan jujurnya XRP gue nggak terlalu gue nggak terlalu suka ngelihatnya ya. Volumenya menurut gue nggak terlalu bagus. Price actionnya juga flat banget. Jadi XRP for now lebih ke wait and see saja ya. Belum ada pergerakan dan momentum yang terlalu berarti. Oke, dan selanjutnya untuk AVAX kurang lebih nasibnya mirip seperti BTC ya. Kembali di reject oleh MA20. Nah, sekarang ya dia langsung retest MA50 ya, jadi luar biasa, lagi-lagi volume rendah padahal. Artinya ya secara teorinya ini lebih turun karena ketarik oleh BTC, karena korelasinya dengan BTC. Dan lagi-lagi BTC karena korelasinya dengan indeks dolar ya, indeks dolarnya menguat. Jadi akhirnya turun semua. Nah, untuk sekarang kita mau lihat untuk buy limit ya. Buy limit untuk spot harusnya udah kena di sini. Untuk long lagi-lagi kalau gue pribadi ya, karena gue lebih cenderung medium sampai konservatif secara risk tolerance-nya, maka gue lebih prefer untuk tunggu dulu konfirmasi. Ya, di sini ada ada sedikit pantulan, retest baru kalian ngelong. Ngelongnya TP-nya seperti ya yang sebelum-sebelumnya juga. MA20 lebih konservatif, dan buat kalian yang lebih agresif bisa TP-nya di $27 lebih 75 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk spot lagi-lagi itu lebih jangka panjang sampai medium, maka TP-nya nanti mungkin gua akan update lagi kalau sudah waktunya aja. Ya. Buat lo yang penasaran gimana cara TP secara spot, bisa lihat di video-video gue sebelumnya, ada spesifiknya mengenai cara TP. Ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Ya. Secara struktur not the worst, tapi nggak bagus banget juga ya. Tapi minimal nggak jebol 22 di sini sih ya. Jadi ya lagi-lagi masuknya ke happy medium lah ya. Harapan gua adalah BTC mulai stabil dan kita diberikan kesempatan untuk main pingpong antara 22,75 dengan 27,75 dengan 22,44 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan lagi-lagi ya, kalau ngomongin pola, ada probability ini menjadi suatu head and shoulders. Jadi kita lihat nih, apakah di sini dia akan reject atau tidak. Kalau dia reject di sini, ada kemungkinan head and shoulders dan lanjut lagi ke bawah. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.